lebih jauh mengenai materi ini, kita harus tahu dan paham dulu mengenai apa itu konstitusi. Nah, di sini saya mengambil 3 definisi dari 3 bahasa. Yang pertama yaitu bahasa Prancis, yang kedua bahasa Latin, dan yang ketiga bahasa Inggris. Nah, ya, kita bahas satu persatu dari yang pertama. Konstitusi dalam bahasa Prancis disebut constituer, yang memiliki arti pembentukan, penyusunan suatu negara, atau pernyataan berdirinya suatu negara, atau juga bisa disebut proklamasi suatu negara yang berdaulat. Nah, yang kedua bahasa Latin. Dalam bahasa Latin, konstitusi terdiri dari 2 kata. Yang pertama cum dan yang kedua statuer, yang memiliki arti membuat sesuatu agar bisa berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu secara bersama-sama, dan merupakan bentuk jama dari constitutiones, yang memiliki arti segala sesuatu yang telah ditetapkan atau perundang-undangan dan undang-undang. Nah, dan yang ketiga, konstitusi dalam bahasa Inggris disebut constitution, yang mana memiliki arti keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur dan mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Nah, selain dari ketiga definisi tadi, adapun konstitusi menurut para ahli. Yang pertama menurut Lord James Bryce, yang mengatakan bahwa konstitusi adalah kerangka negara yang diorganisasikan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dalam tanda kutip permanen, dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak lembaga-lembaga tetap tersebut. Nah, dan yang kedua menurut C.F. Strong, yang mana dia mengatakan bahwa konstitusi merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya, yang mana pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Nah, maka dari itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem-sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Selanjutnya, dinamika konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak tiba-tiba ada, tidak tiba-tiba lahir, melainkan melewati perumusan-perumusan dan historis yang cukup panjang. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit historis dan dinamika konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini. Nah, setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku sebagai dasar yang mengatur ketatanegaraan Indonesia, yang mana dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena Bung Karno sendiri mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar pada saat itu merupakan Undang-Undang Dasar kilat, yang mana akan disempurnakan pada masa yang akan datang. Nah, dinamika yang terjadi mulai dari yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa proklamasi, yang masa berlakunya itu mulai dari 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Namun dengan catatan pada mulai dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 itu hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia proklamasi saja. Nah, kemudian berubah lagi menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, yang mana masa berlakunya itu mulai dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.
kemudian berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1949 yang mana masa berlakunya itu mulai dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, kemudian berganti lagi menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa Orde Lama yang masa berlakunya itu mulai dari 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1965. Nah, kemudian berganti lagi menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa Orde Baru yang mana pada saat itu masa berlakunya mulai dari 1969 sampai dengan 1998. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai dinamika konstitusi yang terjadi di negara Republik Indonesia kita ini, selanjutnya kita akan membahas esensi dan urgensi konstitusi di negara Republik Indonesia kita. Nah, yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi negara. Mengapa demikian? Karena dari awal juga ya, dari tadi dinamika konstitusi yang terjadi, Undang-Undang Dasar 1945 ini dijadikan landasan hukum dasar negara kita dalam menyelenggarakan suatu negara. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar yang mana segala hukum atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terus Undang-Undang Dasar 1945 memberi pegangan dan batasan, yang mana memberi pegangan dan batasan ini diartikan untuk para pemegang kekuasaan atau pemerintah harus berlaku adil, tidak berlaku sewenang-wenang, dan selalu menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi pegangan dalam melakukan atau menyelenggarakan suatu kekuasaannya. Dan yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi suatu normatif yang tidak boleh bertentangan gitu. Jadi semua peraturan atau norma yang ada di Indonesia ini harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan jangan atau tidak boleh bertentangan gitu dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi upaya penyediaan dan pembangunan nasional, yang mana pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 mencakup dalam penyelenggaraan seperti pajak, perpajakan, yang mana pajak tersebut untuk pembangunan suatu negara gitu. Jadi Undang-Undang Dasar ini menjadi landasan upaya penyediaan dana gitu. Nah, mungkin itu esensi dan urgensi konstitusi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, dapat kita simpulkan materi kita pada hari ini mulai dari awal sampai akhir. Kita tarik kesimpulan bahwa konstitusi adalah suatu kerangka yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsinya gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next time.